الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahilladzi amarna ta'allumal ilmi wa nahana 'anil juhali fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tatakaffalu bil bulughil maram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sama-sama berkumpul, bermuajahah, bermujalasah di Masjid Babus Salam dalam keadaan sehat walafiat, tidak lain dan tidak pula untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan sababiyah thalabul ilmi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah pengajian yang sama-sama dimuliakan Allah, sesuai dengan kajian dan jadwal, mungkin pada kesempatan ini kajiannya berkaitan tentang kajian ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasilu anna jalasatis sholati sab'un yaftarisu fi sittin minha. Di dalam kitab fikih ini ulama mengkategorikan beberapa duduk di dalam sholat ini ada 7. Jadi ada duduk dalam sholat ini semuanya ada 7. Dari yang 7, yang 6 duduknya harus duduk iftiros. Yang iftiros itu dalam keadaan apa kita melakukan duduk iftiros? Yang 1 itu hanya duduk tasyahud akhir. Berarti jumlah keseluruhannya 7. Salah satu dari yang 6 di dalam kitab fikih ini, wahiyya al-julusu baina sajdatain. Dari yang 6, nomor pertama harus duduk iftiros, yaitu duduk antara 2 sujud. Berarti duduk antara 2 sujud ini hukumnya wajib apa sunnah apa mubah? Di antara duduk antara 2 sujud wajib. Duduk antara 2 sujud ini, bangun dari sujud pertama itu disebutnya duduk antara 2 sujud. Artinya setelah sujud pertama sebelum melakukan sujud yang kedua. Jadi kita nggak boleh duduk tawarruk, harus duduk iftiros. Duduk iftiros. Karena duduk di antara 2 sujud ini, kalau dalam rangkaian sujud sholat yang nomor 11, yaitu duduk antara 2 sujud. Dari yang 17 rukun sholat, niat, takbiratul ihram, berdiri, baca fatihah, ruku, tumaninah di dalam ruku, i'tidal, kemudian tumaninah di dalam i'tidal, sujud 2 kali, baik sujud pertama dan kedua. Nomor 10-nya tumaninah di dalam duduk, di dalam sujud.
baik sujud pertama dan kedua. Nomor ke-11-nya duduk antara dua sujud. Setelah duduk antara dua sujud ada tumaninah, duduk di antara dua sujud. Kemudian nomor 13 tasyahud akhir. Nomor 14 duduk di dalam tasyahud akhir. Nomor ke-15 membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Nomor ke-16 salam. Nomor ke-17 tertib. Nah, dari yang disebut, dari yang nomor 11 duduk antara dua sujud. Jadi pelaksananya sudah tahulah duduk iftiros mah. Kenapa duduk iftiros itu? Duduk iftiros itu ada duduk pelaksananya duduk antara dua sujud. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis kata Rasul, summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Dalam hadis ini redaksinya ada dua perawi hadis, yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Hadis ini Rasul memerintahkan summasjud, kemudian melakukan sujud. Nah, dalam sujud itu yang pertama hatta tatma'inna, yaitu sujudnya harus tumanina. Setelah tumaninah di dalam sujud pertama sumarfa. Sumarfa itu berarti bangun dari sujud pertama. Itu juga harus ada tumaninah. Hatta tatma'inna jalisan, sampai kita anteng. Nggak boleh banyak bergerak, duduk antara dua sujud. Setelah duduk antara dua sujud, summasjud. Kemudian hatta tatma'inna, kemudian sujud yang kedua. Jadi contohnya sujud, duduk iftirosnya gini Pak, ya. Ini iftiros. Jadi yang pertama ini, yang 6 ini dalam sholat ada 6 duduk iftiros. Salah satunya duduk antara dua sujud. Tadi yang sudah disampaikan hadisnya. Yang kedua, duduk iftiros itu yang nomor kedua wajulusul istirahat. Duduk istirahat. Duduk istirahat itu bukan duduk kayak kita ngelonjorin kaki, bukan duduk kita bari begini, bukan duduk kita sambil telentang, bukan. Duduk istirahat itu duduknya duduk iftiros. Berarti duduk iftiros ini ada duduk yang dalam bilangan rokaatnya, ya, ada yang ganjil. Karena dalam hadis dari Imam Malik bin Al-Huwairisi, annahu ra'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusolli fa iza kana fi witrin min sholati lam yanhat hatta yastawiya qa'idan, rawahu Al-Bukhari. Dari Imam Malik Al-Huwairisi, riwayat hadis Imam Bukhari tentang hukum sujud, tentang hukum duduk istirahat. Hadisnya bahwasanya Imam Malik Al-Huwairisi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Takala Nabi di sholat yang ganjil, artinya di rokat yang pertama, Nabi itu nggak langsung bangun. Jadi ada duduk istirahatnya. Nah, contoh gini. Seumpama ini rokat pertama. Rokat pertama kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, ini duduk istirahat nih. Jadi duduk istirahat itu setelah sujud kedua. Nah, ini kan masih di rakaat pertama, mau bangun pada rakaat yang kedua. Jadi duduknya begini, duduk istirahat mah. Jadi bedain, kadang-kadang kita merhatikan ada yang sholat duduk tahiyat akhir tapi seperti duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Jadi duduk kayak gini sama. Jadi yang kedua, duduk istirahat itu mau kejedah dengan duduk, lafaz takbirnya dipanjangin Pak. Saya ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun kejedah dengan duduk istirahat bangun dari sujud kedua, takbirnya mah tetap jangan diputus. Jangan gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Nah, udah keputus ya? Udah Allahu Akbar. Allah, langsung aja. Ya, langsung nih. Allahu Akbar. Allah. Tuh ya. Jadi walaupun kejeda dengan duduk istirahat, saya ulang. Allahu Akbar. Nih, duduk antara dua sujud. Lagi. Allah. Tetap di lafadznya dipanjangin. Jadi jangan gini ya. Coba mah bangun di sujud kedua. Allahu Akbar. Keputus kan ini? Berarti dua takbir. Tuh, Allah. Berarti langsungin aja. Jadi walaupun kepisah dengan duduk istirahat, lafaz takbirnya mah tetap dilanjut. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nanti pas gonggongan lagi, Allahu Akbar. Ya. Nanti yang kurang jelas silakan ditanyain. Duduk istirahat. Duduk istirahat itu hukumnya sunnah, gak wajib. Cuman pelaksana duduknya duduk iftiros. Ya, bangun dari sujud kedua. Jangan dilamain. Bahkan di dalam kitab yaitu Zen itu biqadri julusi baina sajdatain. Bahkan ukurannya seperti duduk antara dua sujud aja. Jadi jangan melebihi seperti bacaan tasyahud melebihi batas seperti itu. Yang nomor ketiga, duduk iftiros harus dilakukan wa julusul masbuk. Julus masbuk ini berarti duduknya makmum yang masih ketinggalan, artinya masih ada tanggungan rokaat. Seumpama imam sudah sholat maghrib, imam sholat maghrib rokaat terakhir, kita baru nemu satu rokaat. Di saat imam melakukan tahiyat akhir, kita masih ada tanggungan mau 2 rakaat lagi, mau 1 rakaat lagi, duduknya jangan tahiyat akhir, tapi duduknya duduk iftiros, duduknya seperti ini, jangan duduk tahiyat akhir. Jadi kalau dalam sholat, kalau seumpama dalam sholat, coba ada yang mau praktekin gak bentar sih? Orang tua disuruh lagi. Jadi nggak yang praktek gue bingung nantinya. Ke depan, bah, maaf, ampura ya mah. Iya. Nah, seumpama masbok itu Pak, makmum itu ada 2, makmum masbok sama makmum muafik. Kalau makmum muafik itu mah udah nggak ada tanggungan rokat lagi. Artinya ngikutin dari pertama. Mau dia walaupun kita ketemu ruku bersama imam, tetap itu dihitung makmum muafik. Kalau makmum masbuk ini, nah seumpama ini rokaat kedua, ya bangun dari rokaat kedua, ini rokaat kedua, saya datang sholat maghrib, yuk tahiyat akhir coba, tahiyat awal, iya langsung ya tahiyat awal, singkat aja. Terus, nah ini berarti kalau saya tadi dia rokaat kedua berarti tahiyat awal, saya ini telat datangnya, berarti tetap duduknya seperti ini, ya. Walaupun ini bukan tasyahud saya, artinya tasyahudnya ngikutin tasyahudnya imam. Coba bangun. Nah, aduh, berarti rokaat berapa rokaat itu tadi? 2 ya. Berarti ini saya berapa lagi? Kalau mau masbok? Ya, 2 lagi ya. Ya terus. Udah langsung tahiyat akhir. Contoh. Nah, berarti saya duduknya seperti ini. Jadi makmum masbok maupun berapa rokaat yang masih ada tanggungan, tetap duduknya harus seperti, nggak boleh duduk tahiyat akhir. Itu namanya makmum masbok. Tetap saya ngikutin itu. Ketika dia bacaan, apakah makmum masbuk ini baca juga tahiyat awal, batasnya nggak apa-apa, baca tahiyat awal bacaan. Tapi jangan duduk tawarruk. Situ aja bah, nggak apa-apa. Kejauhan. Yang pertama saya ulang, duduk iftiros harus ada 6 dalam sholat. Yang pertama duduk antara 2 sujud, itu duduknya duduk iftiros.
Duduk istirahat, bangun dari sujud kedua itu duduk istirahat, duduknya duduk iftiros, ya, yang ada di tet awal. Yang ketiga julusul masbok, artinya duduk yang makmum masih ada tanggungan rokaat, imam di tahiyat akhir, maka makmum yang masih ada tanggungan mau itu pun 2 rokaat ataupun 1 rokaat, maka makmum masbok duduknya harus duduk iftiros, nggak boleh duduk tahiyat akhir. Wa julusu tasyahudil akhir. Jadi dalam sholat yang diperhatikan rangkaian beberapa duduk dalam sholat. Wa julusu tasyahudil awali. Nomor selanjutnya duduk tasyahud awal. Berarti duduk tasyahud awal itu yang bilangan rokaatnya itu 4 dan 3. Maghrib ada tasyahud awal. Ya, maghrib, isya ada tasyahud awal, subuh ada tasyahud awal enggak? Enggak ada. Zuhur ada tasyahud awal, asar ada tasyahud awal. Nah, duduknya harus duduk iftiros. Ya, duduk iftiros. Wa julusul musolli qaidan lil qiraati. Nomor selanjutnya duduk orang yang sholat tapi sholatnya dalam keadaan sholatnya duduk. Berarti kalau nggak sholat nggak mampu berdiri, berarti sholatnya duduk. Nih gini Pak. Nih kalau nggak bisa sholat berdiri, duduknya begini. Makanya lebih afdol itu kalau orang sholatnya nggak bisa berdiri, maka sholat dengan cara duduknya gini. Allah. Jadi sama rukunya Allah. Tapi ruku itu nggak boleh lebih rendah daripada sujud. Nah, duduknya begini. Sebenarnya dalam duduk orang yang sholat sambil duduk, yang nggak mampu sholat berdiri, yang lebih afdol seperti ini. Kalau di fikih itu ada kaifiyah, ada tata cara. Boleh duduk tawarruk kalau lagi sakit. Bapak gini. Atau duduk tarobu itu bersila. Atau tamdid itu ngelonjorin. Jadi kalau ada sholat yang orang sambil duduk tapi ngelonjorin kaki nggak jadi masalah. Kalau dia nggak bisa duduk dengan cara iftiros, ya, atau nggak bisa lagi tawarruk, atau nggak bisa lagi tarobu bersila, maka dengan tamdid. Tapi yang lebih utama dari yang 4, yang duduk iftiros. Jika sholatnya nggak mampu sholat dengan berdiri, nggak apa-apa gini. Sholat. Allah. Sami Allah manhamidah. Itu namanya julusul tamdid. Sholat orang yang sambil duduk, tapi kakinya ngelonjorin, tapi posisinya menghadap kiblat. Dari yang 4 itu yang lebih afdol duduk iftiros. Wa julusu tasyahudil akhiri liman aroda sujudas syahwi au atlaqo. Nomor selanjutnya duduk iftiros. Bapak sholatnya mah lengkap, artinya Bapak enggak ada. Bukan sholatnya itu, sholatnya mah tetap 3, ya. Cuman dalam sholat yang 3 rakaat maghrib ini ada sebab ingin melakukan tasyahud melakukan sujud sahwi. Saya nggak doa, saya nggak baca tahiyat awal, atau saya tidak melakukan tahiyat awal, atau saya nggak baca doa kunut. Nah, duduknya itu saya duduk iftiros. Nggak boleh duduk tahiyat akhir kalau mau melakukan sujud sahwi. Contoh, ini seumpama sholat subuh yang 2 rakaat. Ya, yang 2 rakaat. Saya umpama nggak doa kunut. Sami Allah man hamidah. Udah langsung sujud. Allah. Udah lupa ingat, nggak doa kunut. Jangan bangun lagi, batal sholatnya kalau sebenarnya. Allah. Bangun dari sujud kedua di rakaat terakhir sholat subuh, karena saya mau melakukan sujud sahwi, duduknya jangan gini. Duduknya tetap iftiros karena mau melakukan sujud
Sahwi tetap baca at-tahiyatul sampai selesai. Sudah selesai, sujud sahwi yang pertama. Bacanya subhanallazi la yanamu wala yasu, atau lagi subhanaman ada la yanamu wala yasu. Sujud sahwi. Loh, baca Robbi Firli sampai selesai, sujud sahwi yang kedua. Baru tahiyat akhir. Assalamualaikum. Gak usah baca tahiyat akhir lagi. Gak usah baca tahiyatul lagi. Tadi kan udah dibaca. Jadi orang yang mau melakukan sujud sahwi, maka duduknya jangan duduk begini, tapi duduknya duduk iftiros, karena mau melakukan sujud sahwi. Nah, sebelum dilanjut, yang ingin dipertanyakan silakan, atau ada bagian penjelasan yang kurang paham silakan ditanyain sambil nunggu waktu. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi mengenai cara bangun atau bergerak dalam sholat, itu baiknya kalau kita jadi imam itu bergerak dulu atau takbir apa berbareng? Maksudnya pas takbir gitu. Pas takbir. Itu bergerak kita coba masyarakat atau berbareng. Oh iya. Nah, paham saya. Jadi kan kalau imam itu tahiyat akhir, terus ada masbuk, duduknya duduk tahiyat awal, yang makmum. Iya. Berarti kan nggak boleh duduk ikut kayak yang tahiyat akhir karena masih ada tanggung rakaat. Itu biar lebih paham hukumnya itu apa itu? Pemakruh atau mendekati batal? Oh iya. Ya, waalaikumsalam. Yang pertama, ketika gerakan imam dalam sholat, apakah bareng ucapin Allahu Akbar sama gerakannya? Apa gerak dulu baru ngucap, atau ngucap dulu baru gerak, atau gak sama sekali ini mah, gak gerak gak ngucap, turu imamnya. Ya, contoh, ini dipikir ya, dipikir. Nabi itu pernah ngasih hadis seperti ini Pak, ya. Nabi Muhammad dalam hadisnya di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, datang riwayat bahkan yang riwayatnya Imam Huzaimah, hadisnya disahihkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Kifayatul Akhyar bab takbiratul ihram. Karena Rasulullah SAW izab tabtaha sholata istaqbalal kiblata wa rafa'a yadaihi wa qala Allahu Akbar. Nah, ada bahasa wa qala Allahu Akbar. Ada wa rafa'a yadaihi wa qala Allahu Akbar. Apakah waw di situ punya makna waw ma'iyah, bersamaan ngangkat tangan bersama dengan takbir? Apakah ngangkat tangan dulu baru takbir? Nah, ini penting kajian hadis bareng dengan fikih, ya. Jadi hadis Imam Huzaifah gini bunyinya, yang tadi saya baca. Rasulullah SAW apabila mengawali sholatnya, Rasul menghadap kiblat. Kemudian Rasul mengangkat tangan. Berarti ada bahasa warofa'a yadaihi. Warofa, tuh. Ada bahasa lagi setelah warofa yadaihi, ada kalimat waqala Allahu Akbar. Berarti saya tanya, di hadis ini apa Rasul ngangkat tangan dulu, apa Allahu Akbar dulu? Coba saya ulang ya. Nanti nyambungnya ke sini. Rasul tak kala mengawali sholat, Rasul menghadap kiblat, mengangkat tangan, dan ada bahasa dan mengucapkan Allahu Akbar. Kira-kira mengangkat tangan dulu apa takbir dulu? Apakah Rasul ini dalam hadis ini bareng Allahu Akbar tapi bareng dengan angkat tangan? Apa Allahu Akbar baru ngangkat, Allah baru ngangkat? Nah, coba hadis ini, coba kan. Ini hadis ini sumbernya banyak Pak. Ya maaf, kalau hadis ini riwayat Imam Huzaimah disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah gerak dulu baru takbir? Apakah takbir dulu baru gerak? Kadang-kadang kan ada yang
Allah, baru ngangkat. Ada lagi? Allah, ada yang ngangkat dulu, ada yang Allah, baru ngangkat. Nah, kalau dalam fikih hadis ini wal muradu bihajal hadisi, yang dimaksud hadis ini al wawu bimakna ma'iyah. Wawu yang pada lafaz hadis tersebut menurut fikih Syafi'iyah punya makna bareng. Artinya berarti tangan ngangkat bareng dengan ngucapin Allah, Allahu Akbar, atau bawa ruku, ya. Allah tuh bareng. Ada lagi hadis ini yang kedua, itu yang pertama. Jadi silakan kalau saya pakai yang tadi, ya, pakai apa? Kalau dalam Safinatus Najah itu bareng sama takbir, ro-nya itu beres. Ro-nya lafaz akbar beres dengan gerak kita. Contoh gini. Allahu Akbar. Tuh bareng tuh. Ngangkat tangan bareng dengan takbir. Kan ada yang begini. Contoh. Allah, ada yang gini. Allah, tuh ada. Ngangkat dulu baru takbir. Ada lagi yang begini. Ada yang Allahu Akbar. Tuh, Allahu Akbar sedangkan posisi tangannya masih gerak. Nah, tiga. Dari yang tiga ini, yang pertama, kalau saya maaf, silakan ya. Kalau saya pakai yang pertama bareng, karena dalam fikih kita Kasyifatus Sajah itu wa yusannu muqarranatu takbiratul ihram au takbiratul intiqali ma'a rafi yadaihi wa in kana khilafu hadzal hadis. Nah, dalam fikih Safina itu ada bahasanya gini, disunahkan muqarranah ngangkat tangan bareng dengan takbir, sekalipun memang ada selisih pendapat ulama yang menjelaskan masalah hadis ini. Artinya ada yang gini, Allah tuh, ada yang ngucapin Allah dulu baru ngangkat, ada yang ngangkat dulu Allah, ada yang bareng Allah. Jadi kelebihannya gini, Allahu Akbar. Hikmahnya apa, Pak? Kalau dalam kitab Safina tuh wal a'dha'u ya istiqbalul Ka'bah wal qa'du istiqbalullah. Ini menghadap kiblat, lisan ngucapin Allahu Akbar, hati menghadap ke Allah. Jadi tuh. Jadi sama-sama. Ya, kalau yang jadi yang seumpama ada yang gini nih, contoh. Ada yang kadang ya ada, cuma saya tidak menyalahkan karena ini beda pendapat, hanya beda pendapat ulama aja. Ya, ada yang bangun kan? Tuh ada baru nyebutin Allah, ada. Nah, ada gini Allah, tuh ya. Ada yang Allah, tuh. Diputus takbirnya. Ya, ada. Bagusnya gimana kalau saya bareng, Pak? Jadi ngucap Allahu Akbar tuh. Ya. Jadi rumusnya Allahu Akbar bangun dari rakaat pertama mau rakaat kedua, takbir itu ifhamul makmum. Ngasih paham kalau si imam ngucapin Allah Akbar berarti dia sudah mau gerak ke rakaat berikutnya. Bagusnya yang ini apa? Yang bareng ya. Ini. Allah ya. Ada yang gini kan? Ada. Baru duduk baru ngucapin takbir, nggak jadi masalah kalau saya ya. Kalau saya pakai yang pertama, Pak. Karena di kitab Fathul Mu'in, Kasyifatus Sajah Syarah Safina itu sunnahnya bareng. Artinya lafaz sama gerakan juga sama. Ya boleh, ya. Ngeduluin. Ya, takutnya si makmum ngeduluin. Ada yang gerak dulu nih, ya. Contoh. Coba, Mbak.
Ada yang ini pakai yang kedua. Pakai yang kedua. Artinya pakai pendapat ulama yang kedua. Ada yang pertama tadi yang sudah bahas apa? Coba. Sujud. Berarti gerak dulu sujud. Ini sujud kedua, sujud. Ampura ini mah ya. Gerak bangun sujud. Allah. Bangun. Langsung bangun. Iya, ulang lagi. Coba. Ini bareng-bareng ya? Enggak. Bareng. Yang kedua dulu. Bangun dulu. Nah, baru Allah Akbar. Nah, ya kan? Ya. Yang pertama. Ampura ini Bapak. Yang pertama bareng. Nah, dah duduk. Iya. Bentar. Ini untuk prakteknya biasanya kalau menjadi seorang imam itu kan kadang-kadang ada makmum yang cepat bener Pak Arya. Yang ada yang bareng, ada yang duluin. Ada imamnya baru. Ada makmumnya Udah berdiri, ya, mampu dusun itu ya. Kalau jadi imam, kalau saya maaf yang ngomong gerak dulu. Saya Ya. Ya, tadi sama dengan Bang Ari. Ya. Kan tadi hadis tadi itu kan ada beberapa ikhtilafiyah ulama yang memahami karena Rasulullah SAW iza tata sholata istaqbalal kiblata wa rafa'a yadahi wa qala Allahu Akbar. Jadi di lapat yang hadis ini kan ada wa rafa'a, berarti ngangkat dulu kan? Entah itu gerakannya dia bangun dari sujud, bangun dari ruku atau mau sujud. Berarti bahasan hadis yang pertama, ulama pertama Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajan yang pertama. Imam Nawawi yang pertama berpendapat hadis tadi bareng antara ucapan dan gerakan. Yang kedua, Imam Rafi'i. Nah, Imam Rafi'i ini beda. Ya walaupun serendeng dengan Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu gerak dulu. Yang tadi ditanyain tuh, baru ngucap. Loh tuh. Nah, itu nggak jadi masalah. Ya, mau yang pertama monggo, ya mau kedua juga monggo, sama-sama ulama yang punya kitab karyanya ulama luar biasa, nggak jadi masalah. Mau yang pertama monggo, yang silakan karena itu masih area pesunahan sholat. Kecuali dalam takbir, nggak boleh takbiratul ihram bareng, nggak boleh, batal. Kalau dalam takbiratul ihram makmum ngebarengi takbiratul ihramnya imam, batal sholatnya. Ya. Emang saya perhatiin gini Pak, salam aja kebanyakan kita sebagai makmum nih, imam itu kadang-kadang udah assalam, makmum yang di belakang itu kadang-kadang udah gerak gitu. Sedangkan imam aja belum beres ngucapin mimnya, lafaz alaikum belum beres, tapi si makmum sudah gerak. Jadi bagusnya makanya kenapa di mana sajalah pengajiannya, ya mau di masjid, mau di majlis taklim, mau di musola, makanya pentingnya kalau masalah perbedaan pendapat mah itu mah udah hasil karya ulama dari dahulu. Nabi udah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umat itu jadi rahmat, bukan jadi masalah perpecahan. Jadi silakan ya, saya punya pilihan, mau yang tadi monggo, mau yang kedua juga monggo. Jadi nggak ada yang membatalkan tentang masalah yang dua pendapat tadi ya Bang ya. Yang kedua apa tadi? Hukumnya ya. Oh iya. Duduk. Makmum yang telat, ya makmum masbok. Tadi kan makmum masbok itu kan masih ada tanggungan rokaat. Mau itu rokaatnya itu tanggungannya 1 ataupun 2, bahkan ada yang 3. Enak tanggungan 3 mah Pak. Terat akhir makmumnya datang lagi. Awas jangan disamain 27 derajat. Enak aja. Ya. Imam di tahiyat akhir. Saya datang. Allahu Akbar. Turun doang, modal turun doang. Itu padilah keutamanya jangan disamain dengan padilah 27 derajat yang ngikutin dari enak amat. Kalau sama, ya udah mengintelat aja kita berjamaah ya. Udah imamnya sendiri, nanti imamnya ada imam, makmumnya 3.
10 orang itu telat semua ini mah. Kenapa? Udah dapat fadilah berjamaah 20 derajat, nggak apa-apa telat dia kata. Yang penting imam tahiyat akhir kita udah duduk aja. Imam salam udah kita bangun lagi, nggak sama. Jadi makmum telat yang itu nggak sama bilangannya, fadilahnya 27 derajat. Masalah duduknya itu hukumnya sunnah. Di fikih itu duduk tawaruk, memposisikan duduk tawaruk di tahiyat akhir sunnah, duduk iftiros memposisikan di tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Jadi nggak jadi masalah, cuman makruh aja. Enak nggak Bapak? Seumpama kalau Ustaz Abdul Rahman jadi imam, harusnya tahiyat akhir, ini duduknya tahiyat awal. Yang lain mah tahiyat akhir, ini imamnya masbuk apa imam wapek ini katanya. Gala imam tapi duduknya tahiyat awal, bukan tahiyat akhir ini mah ya. Makmumnya tahiyat akhir semua duduknya. Nah, duduk seperti itu makruh. Kan ada saya juga pernah merhatikan orang sholat berjamaah gala tahiyat akhir, makmumnya muapek diikuti dari pertama, tapi duduknya tahiyat awal. Kalau mau kan hadisnya sudah jelas membedakan mana duduk tawaruk, mana duduk iftiros. Yang duduk tawaruk, yang duduk iftiros itu masbok, yang 6 tadi yang tadi saya sebut ya. Jadi makruh aja kalau beda duduknya. Jelas Bang ya? Ada kaidah gini usul fikih, wa khilafus sunnati makruhun. Kaidah Syafi'i usul fikih, berbeda dari praktek sunnah dalam sholat itu hukumnya makruh. Berarti antonim katanya meninggalkan sunnah berarti makruh. Meninggalkan perkara makruh dalam sholat dapat pahala sunnah. Kayak wajib aja. Antonim katanya apa? Haram. Kalau ditinggalin ya berdosa. Gitu. Kalau yang wajib. Ada lagi silakan. Iya. Waalaikumsalam. Di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mengenai persoalan tadi dan katakan rukun kauli. Rukun kauli itu karena pada sifat sama yang benar. Nah, rukun kauli itu kan namanya rukun, artinya wajib. Jadi kadang saya sendiri itu, terutama kalau sholat sendiri, itu setidak-tidaknya kan rukun kauli itu telinga kita mendengar dari kita. Tapi diri saya sendiri langsung tapi untuk kebanyakan saya nggak banyak ada suara gitu, nggak ada suara. Ini termasuk mengurangi daripada keutamaan sholat itu sendiri atau hukumnya bagaimana? Nggak boleh atau bagaimana? Karena terus terang saya sendiri begitu. Saya sendiri kalau saya sholat itu rukun kaulinya itu sendiri saya laksanakan. Nggak kedengar telinga kita. Iya. Itu saja. Tentang masalah rukun kauli. Jadi sholat itu Pak, sholat itu kan ada rukun. Dari rukun dibagi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Jadi anggota badan kita walaupun nggak nampak, nggak kelihatan, tapi hati itu harus ada peran. Tetap hati ini ikut juga, walaupun orang nggak tahu dalam sholat itu. Rukun qalbi itu niat Pak, cuma 1, ya. Rukun qalbi itu yang pertama. Dari rukun sholat, mau yang jumlahnya 19 sulamul munajat itu paling banyak. Mau yang rukun sholat 18 di kitab Fathul Qorib, mau yang itu 14 atau di kitab Fathul Muin ada yang 18, ada yang 13 bahkan di kitab Riyadul Badi'ah. Itu harus ada rukun yang 3. Dari yang 16, mau yang rukun sholatnya 17, itu ada 3. Yang pertama rukun qalbi.
Nanti nyambungnya ke tadi pertanyaan. Rukun kolbi itu rukun hati. Walaupun orang nggak mesti tahu, orang nggak bisa ngedenger. Cuman rukun kolbi ini harus ada dalam sholat. Kasih contoh apa? Masih ingat nggak Pak rukun kolbi itu dalam sholat apa? Kasih saya contoh. Yo, satu aja. Masih ingat nggak rukun kolbi itu apa? Dalam sholat itu. Coba. Nanti nyambungnya ke pertanyaan Ustaz Abdul Rahman, coba. Nah, niat. Niat itu kalau sholat fardu yang 5 harus ada qasdul fi'li. Niatul faridho sama ta'yin. Simpelnya gini aja Pak. Bapak nggak mesti pakai bahasa terjemah terlintas di dalam hati. Ngucapin usolli fardol maghrib. Contoh. Sumpama ya, ini urun kolbi nih. Yang nggak mesti, yang sebelah saya ngedenger, nggak mesti lah, rukun kolbi nih. Tapi harus ada rukun kolbi ini. Makanya sholat itu Pak, kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholat itu? Natijahnya, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar jika yang 3 ini ada dalam sholat. Kolbi, ucapan, sama perbuatan anggota kita badan itu gerak. Contoh nih ya. Usolli fardol maghrib. Allahu Akbar. Tuh, saya di hati udah ada lintas usolli fardol maghrib. Nang ucapin usolli fardol maghrib, niat di hati wajib hukumnya bahkan jadi syarat bareng dengan takbiratul ihram. Pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Contoh gini, sengaja aku sholat fardu maghrib. Allah. Saya itu Pak belajar lagi pertama buka kitab itu ngaji pertama kitab Safinah itu Pak. Bahkan ada mabade fikih itu dilatih sama guru itu. Yang penting jangan bohong kamu. Coba kamu ada sholat itu jangan kita sholat cuman lisan tapi harus ada rukun kolbi. Kalau sampai diajarin sampai bisa. Ternyata bisa kok. Allahu Akbar udah di hati usolli fardol maghrib tapi bareng dengan takbir. Itu disebutnya rukun kolbi. Cuma satu niat. Yang kedua rukun kauli. Berarti rukun kauli itu apa? Ucapan. Ucapan itu berarti lisan harus terdengar dengan telinga. Gak mesti orang itu harus kedengar orang lain. Kedengar orang lain. Nih kayak gini Pak. Ada ayusmi an nafsah maksudah, ada ayusmi an nafsah bermaksudah. Contoh nih, saya ngaji nih sama bapak-bapak pakai mic. Kira-kira jelas nggak? Bapak yang ngedenger, jelas nggak Pak? Nah, ini disebutnya ayusmi an nafsah, memperdengarkan untuk sendiri. Bahkan ada yang dikumpul sini. Kira-kira yang di rumah kedenger nggak? Kedenger, tapi nggak jelas. Itu disebutnya di sini disebutnya ayusmi an-nafsa maksudah, memperdengarkan diri sendiri, ruang lingkupnya di sini tapi dituju. Ada ayusmi an-nafsa bermaksud. Bermaksud itu kausa umpama Bang Ari umpama nggak pengajian malam ini tapi ngedenger di rumah. Ngedenger selentingan aja itu mah nggak jelas. Itu disebutnya ayusmi an-nafsa bermaksudah. Nah, rukun kauli itu satu. Nih takbir. Takbir. Allah. Bapak sholat samping saya. Coba contoh gini aja. Sini, Bah. Maaf Pak. Ini ampura ya. Kerjain aja katanya. Parah. Nih, saya makmum dia makmum. Coba Bapak ya takbiratul ihram seperti Bapak sholat beneran. Sholat berjamaah. Ya, saya takbir, tapi kedengar dengan saya sendiri, masih bisa nggak kedengar dengan Bapak? Tapi fair, kita harus jujur, jangan bohong. Masjid ini ya. Ya. Allahu Akbar. Ayusmiya nafsa Pak, coba ayusmiya nafsa. Allah, coba. Ini aku makmum ya? Ya, makmum, bukan imam, makmum Pak. Sorry. Ya, bareng ya, Tedo. Ya. Allah, bareng Pak. Bapak makmum, saya makmum ya. Allah. Tuh, kedengar dia. Sungguh saya kan lebih fokus ke baca takbiran saya. Ayusnya nafsa itu karena
syarat takbiratul ihram itu harus kedengar telinga sendiri. Ya. Jadi harus kedengar dengan telinga sendiri. Bahkan maaf tadi pertanyaannya ya. Kalau rukun kauli yang ada syarat itu nggak boleh ada yang rusak, Ustaz. Contoh takbiratul ihram, fa ini ikhtala wahidun lam tan'aqdi sholatu. Dalam bab takbiratul ihram Hasyiatul Bajuri, kalau yang 16 ini rusak aja. Dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, rusak aja salah satunya. Nggak jadi cuma gara-gara satu yang nggak jadi. Jadi takbir itu nggak boleh gini, Pak. Maaf, saya orang normal. Biasa kayak Bapak. Ini orang saya orang biasa sholat. Allah. Ini gini saya. Nah, buat saya aja nggak kedenger. Jadi bedakan antara takbir rukun kauli perkataan berarti hurujul labzi minal lisan. Yang namanya rukun kauli itu ada lafaz yang keluar dari lisan saya. Ketika saya nyebutin Allahu Akbar tuh keluar lafadznya. Bukan gini. Ini mah disebutnya tahrikul lisan bila sauti isyaratun. Menggerakkan lisan tanpa ada suara itu mah disebut isyarat. Ya, itu rukun kauli. Jadi kalau dalam rukun kauli syarat takbiratul ihram 16 ada salah satu yang rusak, Mbak. Gara-gara satu nggak jadi. Kalau fikih ya, bukan kata saya, kata fikih ya, Hasyiatul Bajuri. Atau dalam Fatihah. Fatihah itu ada syaratnya. Sama salah satunya harus kedenger. Jami'ah hurufiha bahkan. Ayusmi'a nafsah jami'ah hurufiha. Harus terdengar seluruh huruf-hurufnya. Ya, tapi makanya ada yang mengatakan ya makruh. Kalau orang paham fikih, Pak, kita itu nggak bakal diponis hukum makruh yang samping kita. Contoh, Bapak nih baca samping saya paham Fatihah itu harus kedengar dengan dia. Saya nggak bakal monis dia, makruh ini sholat dibatal, nggak bisa. Karena dia ngerti ngaji ilmu fikih syarat Fatihah itu harus kedengar dengan telinga sendiri. Wahai suman koruba masih bisa kedengar dengan saya juga, walaupun kedengarnya nggak sejelas seperti yang dia baca. Jelas ya Ustaz ya? Nah, itu menurut fikih ya, bukan menurut saya. Di kitab banyak fikih kasih patuh saja. Rukun kauli itu ada syarat takbir, Fatihah, itu terutama takbir lah ya, takbir atau Fatihah ya, Fatihah. Kalau sholat jadi makmum nggak mesti ya kuat, bukan bahasa kuat, yang penting kedenger dengan pribadi kita. Kalau jahar itu keras, kayak imam ya, makanya kalau bisa imam itu suaranya harus kuat. Ya, kuat, standar kuat itu maksudnya kedengar dengan jamaah. Ya, kedengar ruang lingkup jamaah. Allahu Akbar. Ya. Tapi jangan makmumnya jangan ikut-ikutan. Biasa di sholat tarawih ini ya. Ya saking pengen semangatnya ya. Ya, di sholat tarawih biasanya. Ya, tempat saya juga sama begitu. Kalau tarawih kan makmumnya juga jahar itu ya, jahar. Jadi kalau jahar itu mengeraskan suara seperti imam. Ya jahar jelas. Kalau terdengar dengan telinga sendiri ya berarti pribadi kita yang ngedengar. Kalau jahar makan bukan saya aja yang kedengar, tapi sebelah itu bahkan yang jaraknya jauh dari jajaran pertama itu kedengar. Itu posisi imam menjaharkan mengeraskan suara. Jelas Ustaz ya? Jadi kalau syaratnya, kalau kata kaidah usul fikih, mata ujidatus syurut ujidal masyrut. Kalau syarat diketahui masrut juga ada. Waidin tapal masyrut. Kalau syarat nggak ada, berarti syarat yang disyaratin juga nggak ada. Berarti harus ada syarat sama masrut sama-sama ada. Ya, takbir syaratnya, takbir itu rukun. Di dalam takbiratul ihram ada syarat. Nah, berarti kalau syarat yang 16 ini nggak ada, berarti takbiratul yang disyaratin juga tidak ada. Jelas ya? Yang kita Allah. Nah ini kan dalam bahasa arti ini kan artinya nggak harus bahasa kita. Arab gitu yang. Ya. Nah. Kalau bahasa apa itu berarti bisa. Enggak jadi masalah. Nanti melepaskan dengan bar gitu. Nggak apa-apa bahasanya. Yang penting bahasanya itu
Kalau rukun kolbi nggak mesti bahasa Arab, artinya bahasa biai lugotin sa'a, artinya gimana bahasa daerah kita atau pakai bahasa nasional lah, bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Jelas ya? Ya. Ya, yang namanya imam kan kita mengikuti imam. Yang salah terakhir. Yang saya tahu seorang imam itu salahnya setelah beres salahnya berarti sudah yang diri. Tapi kadang-kadang kalau misalnya aku sudah salah karena salah begitu. Iya. Artinya di salah itu kan kita dikeraskan, silakan yang jadi apa tidak dikeraskan sama sekali dikeraskan atau tidak biar kita mampu mengikuti setelah beres salah imam. Oh iya. Dan selama ini kan dengan saya lihat salahnya kadang-kadang setelah salah pertama. Saya sih kalau bisa setelah beres semuanya salah. Yang kedua kan saya perhatikan kadang-kadang kita sholat subuh ketinggalan satu rakaat. Kan kita sudah berdoa. Apakah yang kedua itu kita berdoa lagi atau tidak? Masalah doa kunut, seumpama. Bukan kunutnya. Kan kita sholat subuh. Kita udah telat. Kunut. Oh kita satu lagi kan? Nah kita kunut lagi apa gimana? Iya. Ya makasih. Yang pertama tadi masalah salam. Makanya saya juga berarti bukan jamaah ini aja yang merhatikannya ketika makmum. Artinya posisi kita posisi jadi imam, posisi memposisikan kita jadi imam, makmum Pak ya. Memang ada Pak. Saya aja pernah ngalami seperti itu kejadiannya. Ada imam, terutama bab Jumat ini, ketika Jumatan, imamnya baru assalam, makmum itu udah bergerak, udah noleh. Nah, atau dalam sholat-sholat yang lainnya. Nah, masalah ngebarengnya ini beda dengan takbir. Kalau makmum ngebarengi takbiratul ihramnya imam, bareng ini mah ya. Allah yang pertama Allah, bareng batal sholat. Bagaimana kalau salam? Imam itu makmum ngebarengi salamnya imam. Imam assalamualaikum, makmum assalamualaikum. Wa yukrahu muqarranatul makmubi bisalamil imam. Makruh hukumnya makmum ngebarengi salamnya imam. Jadi makruh-makruh ini kudu dihindari Pak sebenarnya. Makanya sholat berjamaah itu kenapa titelnya 27 derajat? Satu, menghindarkan pemakruhan dalam sholat berjamaah. Salah satunya tadi yang saya sebut. Ya, saya ulang. Kenapa Rasul itu sholatul jamaati afdalu min sholatil fajri bisabin wasrina rakaatan? Ya, bisabina isna darajatan ya, maaf. Kenapa Rasul itu sampai hadis sahih? Rasul itu sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri yang derajatnya 27. Jadi standar 27 itu Pak, berarti kita itu meninggalkan pemakruhan dalam sholat berjamaah. Salah satu, ngebarengin pekerjaan imam. Ya seperti tadi, itu sebenarnya makruh. Makanya orang mendapat 27 derajat itu harus tahu hadis, fikih, usul fikih. Kullu makruh fil jamaati yaskutu fadluha. Setiap yang dimakruhkan dalam sholat berjamaah itu bisa gugur fadilah keutamaan sholat berjamaah. Makanya Rasul mengangkat status sholat berjamaah itu 27. Ngehindarin yang makruh dalam sholat. Itu makruh ya Pak Ustadz ya. Yang tadi bareng. Bagusnya mah kalau bisa salam yang kedua. Ya, salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kedua. Makanya, ya maaf. Ya, kalau makmum diniatin jadi mubalik. Nih contoh nih ya. Dalam sholat taraweh, ini saya perhatiin atau sholat lain. Kalau imam kan kadang assalamualaikum warahmatullahi. Ada makmum kan yang agak keras ya. Ada seperti itu. Kalau bisa itu yang jadi penyambung suara imam diniatin jadi penyambung suara imam. Ketika si makmum yang jajarannya mungkin atau telinganya nggak kedengar atau jajaran yang lebih jauh diniatin jadi mubalik. Mubalik itu jadi penyambung suara imam. Biar nggak kena makruh hukum sholat.
Ya, kalau di Indonesia mungkin di masjid-masjid yang gede lah, kayak Masjid Istiqlal, mungkin ada mubalik. Mungkin di Arab ada, kalau di Arab jelas Bapak berangkat umroh atau haji lah mudah-mudahan, itu apa kayak mubalik, Pak? Imamnya gini, Allahu Akbar, mubalik, Allahu Akbar, mubalik mah nggak ngeduluin. Setelah rohnya lafaz akbar imam, mubalik baru Allah tuh. Biar si makmum yang jaraknya jauh itu ngedenger, ya itu mubalik, ya mubalik itu penyambung suara imam. Yang kedua apa tadi lupa? Oh iya, saya makmum masbok ketemu imam sholat subuh di rokaat kedua, ya itu ya rokaat kedua. Imam saya itu ngaminin doa kunutnya imam. Amin, 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 amin ya. Terus imam tahiyat akhir. Berarti saya duduknya apa? Iftiros. Salam imam, bangun saya. Berarti kan masih ada satu rakaat. Bangun dari ruku. Ini kunut nggak si imam? Si makmum. Kunut. Tetap kunut. Kalau yang pertama kan ngaminin kunutnya imam, disebut yang pertama masbok kunut tabi. Kunut tabi itu kunut yang mengikuti imam. Kalau si makmumnya masbok. Kalau yang kedua disebutnya kunut binafsi, arti kunut buat pribadi tetap yang tadi masbok tetap doaku kunut. Jelas ya? Ya mungkin ada pakai yang nggak pakai doa kunut, mungkin ada ya, mungkin dia nggak pakai doa kunut ini. Kalau bisa pakai doa di kitab Azkar Nawawi, kalau masbok yang telat di sholat subuh kunutnya dua, Pak. Bukan kunut dua itu maksudnya ketika sampai Allah madini fiman hadait kan makmum apa? Amin. Sampai fa'inna katakdi wala yuqdo alaikan tuh doa, ya kan ya baca. Nah itu kunut disebutnya kunut tabe. Setelah salam imam bangun masbok nambah rokaat lagi, dia di situ bangun dari ruku tetap kunut. Jelas ya? Ada di kitab Azkar An-Nawawi masalah kunut yang makmumnya makmum masbok. Ada lagi sebelum ditutup jam 9 lewat. Iya. Nah, ini misalnya apa ya untuk praktek itu si berbalik itu untuk praktek di musola atau batu masjid itu kan kebanyakan rata-rata saya perhatikan ke musola itu terutama tempat saya itu ya memang selalu berbareng sama imam hampir berbarengan. Nah, itu kira-kira kalau dikasih berbalik jadi untuk pelatihan itu kayak mana itu? Ya sesekali dua kali aja. Oh, mubalik itu tetap nggak ngebarengin. Ya maksudnya kalau suatu di musola untuk apa ya untuk mempraktekkan dia supaya tidak memperlukan hari imam itu takutnya itu dikasih berbalik itu contohnya Allah itu belajar. Oh ya, kalau mubalik itu satu di kitab Fathul Mu'in memang benar-benar dibutuhin. Contoh gini ya, saya nanya sama masjid ini ya, saya tanya kira-kira masih kedenger nggak imam sholatnya itu kita kan masih dalam masjid, bukan maksudnya masih tetap di area masjid di dalam ya, nggak sampai keluar lah. Kira-kira masih kedenger nggak imam ngucapin Allahu Akbar? Masih. Itu nggak perlu butuh mubalik. Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Jin yang ada di sana tuh sama. Itu mau perlu mubalik karena ini ruangnya masjid, pintunya banyak. Itu memang dibutuhin. Tapi kalau ruang lingkupnya, itu nggak perlu pakai mubalik. Mungkin pakai apa nih? Nah, pakai ini, pakai. Biar untuk apa ya? Latihan. Biar nggak selalu mengikuti perbarengan. Ya. Atau pengen diadain mubalik. Iya. Ya nggak jadi masalah. Kalau yang mubalik itu nggak boleh diadakan kalau si makmum itu ruang lingkup masjidnya masih kedenger. Itu nggak perlu mubalik. Kecuali luas masjidnya. Itu mah harus. Ya. Makanya sebenarnya nggak perlu mubalik daerah sini mah. Sudah ada apa ini? Ini. Ya maksudnya untuk latihan. Biar bareng gerakan si makmumnya itu. Gerak apa bareng? Gerakan makmumnya itu. Oh, latihan. Di luar sholat tapi kan?
Ya misalnya kalau diperhatikan secara umum gitu, secara bener-bener gitu Mas. Oh, dipakai mubalik. Ya nggak jadi masalah. Kan biasanya cuma kadang-kadang ya, mau kadang-kadang udah ada mubaliknya aja, udah ada masing Iya. Kalau di kitab maaf Fathul Muin makruh kalau diadakan mubalik kalau suara sebenarnya bukan masalah suara imam, makmumnya aja nggak ngerti. Iya, kadang-kadang ya. Bukan masalah suara imam ya, makmum yang nggak ngerti. Coba kalau duduk ngaji bareng majlis hadir, insya Allah bukan masalah. Mau ini kuas suara, tapi kalau dia nggak belajar ngaji tetap aja ngebarengin, nggak ada ngaruhnya mic mah. Masalahnya Nah, yang masalahnya itu ngaji ya. Sebenarnya bukan masalah suara imamnya ya, bukan masalah mic speakernya. Yang dipermasalahin itu mungkin nggak mau belajar. Ya perlahan aja perlahan ya. Kalau bisa ajak ke sini ngaji bareng. Siapa punya ngajar gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ajak bareng sini ya. Bukan masalah mic-nya, bukan masalah suara imamnya. Ya mungkin kan ada jendel yang nggak mau belajar. Ya udah tahu nggak boleh ngebarengin, tetap ngebarengin. Ya makanya di ibadah itu maaf ya. Sholat itu ada yang aktivitasnya memang sendiri, ada yang aktivitasnya berbarengan. Ada yang memang aktivitas kita diperhatikan, ada yang memang aktivitas kita tidak diperhatikan. Berjamaah diperhatiin sama orang, Pak. Cuma kita aja nggak ngomong. Wih, dalam hati. Ini sholat imamnya belum salam, udah ngebarengin aja tuh kan. Ngomong lisan nggak ngomong. Hatinya pasti kadang. Ya saya aja ngalamin, Pak. Sholat, imam belum beres, assalamualaikum. Dia mau langsung di depan lagi. Nggak diterajang aja. Ya, udah bareng aja tuh kan. Nah itu sebenarnya bukan suara imamnya, bukan masalah mic-nya, tapi masalah tadi belajar ya, belajar ngaji bareng. Kalau bisa ajak Pak ya, ajak jemaahnya ke sini ya, ajak nggak apa-apa ya ngaji. Iya. Ada pengajian nggak di sana? Ya dibahas, Kalau si awal ibtidah fikih. Ya maaf, jangan tasawuf. Fikih dulu fikih. Nanti tasawuf ada arena nih, jamaah banyak yang tasawuf. Fikih dulu fikih ya. Oh, ada tingkatan lagi di sini juga banyak ahlinya. Tauhid. Jangan ngeloncong ya, jangan ngeloncat ya. Nantinya naik tangganya ke 3 udah merosot duluan ke tangga ke 1 gara-gara kepeleset, fikihnya nggak dipakai langsung ngeloncat ya. Ini banyak nih saudara-saudara kita jamaah ini kan ada yang belajar tasawuf, ada yang tauhid. Kira-kira fikihnya udah ini masuk gitu ke tauhidnya. Jelas Pak ya? Kalau bisa ajak ngaji bareng-bareng ya. Bapaknya, lakinya bukan istrinya ya yang diajak. Ya mungkin bapak-bapak jamaah pengajian. Mungkin ini saja ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada penjelasan atau penyampaian atau jawaban yang kurang berkesan, yang kurang memuaskan atau ada sedikit perbedaan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin bapak-bapak ngedengar dari para dai atau guru-guru kita yang lain ada perbedaan. Nah mudah-mudahan perbedaan itu jadi pelajaran buat pribadi saya sendiri. Nah, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat karena berdasarkan kajian kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kajian fikih yang berkaitan tentang kajian-kajian ulama-ulama yang terdahulu. Mungkin ini saja, sebelumnya ditutup mari kita sama-sama doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli rasulillah ijma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tatahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa ghfir li masyayikhina wa li muallimina wa li ashabina
wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi min ghairi ta'abin wala masaqatin wala dhairin wala nasabna kala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al qulubana hubbaka wa hubban nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.